Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi, Cakman. Ya, selamat pagi juga. Luar biasa. Ya, rekan-rekan semuanya, kembali lagi dengan saya Cakman. Kita bertemu kembali di acara Ngobras, ngobrol santai bareng Cakman. Nah, karena ini saya bosnya ya bareng Cakman. Kalau teman-teman nanti somit gitu ya, Pak Tobi dan kawan-kawan ya. Ya, kali ini kita bersama tamu kembali nih dari Pama Indo, Mas Bro Muhammad Ali Lutfi. Apa kabar? Siap. Luar biasa. Ya. Luar biasa ya. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Pagi ini kita ngobrol-ngobrol santai aja lah ya. Ngobrol-ngobrol santai. Seperti biasa, pagi-pagi kan enaknya ngobrol, ngopi, makan pisang goreng, makan sate gitu kan. Seperti sampean sate, tapi sate kalau pagi nggak cocok Mas Ali. Kalau sate malam lah. Ya. Mereka suka sate sama ngopi. Wah, cocok lah. Pagi-pagi ngopi ya cocok. Pagi ini nasi kuning dan. Oh, nasi kuning. Oh, nasi kuning telur, ya. Nasi kuning telur. Nggak pakai kopi tapi. Ada kopi tapi belum diminum. Sudah buat, tapi belum diminum. Belum minum. Iya. Pokoknya sehari wajib ngopi, Sehari wajib ngopi berapa gelas kopinya? Satu gelas aja kan. Satu gelas aja ya, jangan banyak-banyak. Tapi nggak ngerokok aku. Nggak ngerokok. Iya. Ngerokok, cuma suka kopi aja. Ya itu kan sebenarnya mindset aja kan, kalau ngopi sama ngerokok itu mindset aja. Tapi biasanya kalau ngerokok biasanya ngopi gitu. Tapi kalau rata-rata seperti itu. Iya. Oke, kita ngobrol-ngobrol santai lah ya, Bro Ali. Kalau aku manggilnya Bro. Siap, Cakman. Nah, itu tulisannya di tempat sampean Bro Lutfi malah. Oh, panggilannya siapa? Lutfi atau Ali? Kalau biasa dipanggil Lutfi. Kalau Ali juga tidak apa-apa, aman. Ya sama aja ya. Cuma kerenan Lutfi juga sih, Lutfi, Ali sama I-nya. Sama I. Kalau Lutfi seperti kecewean. Oh. Itu ya nama cowok lah kok kecewean. Kenapa kok cewek? Lutfia kayak gitu dan pernah juga punya mantan Lutfia namanya. Tadi yang nonton Lutfia ini teman-teman, ada yang nonton di IG Hotel Mama Persada, nanti Lutfia namanya, mantannya Lutfi. Ya jangan ditambahin Lutfi gitu aja lah. Ya Lutfi. Ya, Lutfi aja dan. Oke, siap. Ya, oke. Bro Lutfi, ini kan jadi Optel ya, udah masuk 5 besar tuh. Itu tanggapan teman-teman gimana di lapangan melihat Lutfi sudah jadi Optel, overall teladan mewakili Pama Indo, apalagi udah masuk 5 besar, guys. Jalannya udah gini-gini ya, Optel. Atau gimana? Siap, dan tanggapan teman-teman tentunya positif menyikapi saya masuk 5 besar, dan apalagi di Indo sendiri ada 3 Optel yang masuk 5 besar. Suatu kebanggaan tersendiri. Jadi saya juga dapat support, dukungan penuh dari kabak saya, dari PM saya, dan kemudian teman-teman saya terutama ketika di lapangan, ketika di mes, mereka mensupport penuh. Cak Firman, seperti itu. Supportnya apa? Bentuknya apa? Contohnya, ingin tahu saya. Bentuknya berupa dukungan motivasi, dukungan moral, apalagi ini kan cuti saya sudah mundur jauh ini. Nah, di situ saya gimana ya, kalau tidak ada motivasi dari teman-teman tentunya kurang maksimal motivasi saya, seperti itu, Cak Man. Iya. Sampai cuti mundur jauh ya. Wah, itu perjuangan. Iya. Perjuangan khusus Optel ini, dan saya maksimalkan pokoknya. Mau cuti nantilah, pokoknya yang penting ini selesai dulu, clear, saya usahakan dengan maksimal, dapat hasil maksimal, saya baru cuti, tidak apa-apa, seperti itu. Iya, yang di rumah nggak nunggu-nunggu? Yang di rumah udah nunggu, mungkin istri juga lagi lihat ini, dan istri lagi lihat lab saya ini. Iya.
Ya ini ya perjuangannya dapat dukungan istri juga ya dari rumah ya. Ya, dapat support penuh juga dari rumah walaupun mengharapkan suaminya pulang. Nah, harapannya ini dimaksimalkan dulu, event ini selesai baru pulang dengan tenang seperti itu, Dan. Nah, iya mestinya gitu, selesaiin dulu baru pulang dengan tenang. Ya jangan kepikiran rumah sehingga di sini ya akhirnya nggak maksimal tadi bilang. Cuti ke mana tadi? Rembang ya? Cuti ke Rembang. Cuti ke Rembang, Takman, Rembang. Kalau ke Rembang itu lebih dekat lewat Surabaya atau lewat Semarang? Kalau selama saya bekerja di PAMA 11 tahun ini, saya ke Surabaya terus, Dan. Oh, Surabaya ya? Iya, ke Surabaya. Soalnya di posisi rumah saya itu, Sarang Meduro itu letaknya di tengah-tengah. Antara Surabaya, mau lewat Surabaya, mau lewat Semarang, di tengah-tengahnya. Jadi saya lebih condong ke Surabaya karena di situ jalur panturannya tidak crowded. Jadi lancar kalau perjalanan. Ya kalau lewat Semarang biasanya rata-rata terjadi kemacetan di sekitaran Kudus. Seperti itu. Jadi lewat Surabaya lebih dekat ya. Lebih cepat. Lebih cepat. Batasannya berarti apa? Tuban. Tuban apa Bojonegoro? Ya, perbatasan Tuban. Tuban ya. Di situ kan Rembang paling timur, ada masuk Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, di situ rumah saya perbatasannya itu, Jawa Tengah Jawa Timur. Nah, tapi masih masuk Rembang. Bisa Sarang. Apa tadi Sarang ya? Bisa Sarang. Sarang Meduro. Iya. Meduro. Ada kalau tahu Gus Baak, kalau tahu Kiai Haji Maimun Zubair, nah di situ. Kita banyak santrinya. Sama Gus Baak kenal. Iya, Gus Baak itu. Enggak kenal ya. Kenalnya lewat YouTube. Oh, berarti ini ya anggotanya pengajian Gus Baak ya di LP3I kalau apa? Iya, LP3I Narukan di situ. Narukan. Dari rumah saya dekat 20 menitan, Dan. Dari rumah saya. Iya. Sering sampean banyak ilmunya dari Gus Baak berarti satu daerah. Kan biasanya sering ada pengajian gitu kan di situ kan, ngaji bareng. Iya, sering ada pengajian. Ya. Oke. Mas Ali, Bro Ali. Kalau ngomong-ngomong teladan itu kalau dulu persiapan sampean apa ya? Supaya kok bisa sampai masuk 5 besar itu persiapannya apa sampean? Persiapannya lebih ke mental, Dan. Kalau materi tahun 2015 alhamdulillah saya juara SHE Challenge nasional. Di situ saya sudah mendapatkan materi cukup lah tentang safety. Nah, di tahun 2021 ini condong ke mental. Dan ada tambahan sedikit materi tentang produksi juga, Dan, di situ. Oh iya. Mental, maksudnya mental gimana? Mental apa ini siapa? Mental terkait keberanian dalam public speaking. Nah, di sini kan selama event ini yang saya rasakan peningkatan public speaking saya, Dan peningkatan public speaking saya, apalagi di event ini banyak presentasi yang saya lakukan habis dari lapangan, kemudian buat presentasi, paginya dipresentasikan. Nah, seperti itu terus yang saya rasakan selama mengikuti event ini. Jadi secara tidak langsung public speaking saya bertambah. Seperti itu. Kalau terkait mental, ya keberanian itu sendiri, Dan. Keberanian untuk berbicara ke publik. Siap. Iya. Jadi mental dalam arti berani ngomong gitu ya, Bro Ali. Iya, siap. Ngomong ke siapapun, tapi ngomong yang benar gitu. Tapi bukan ngomong tok ya. Nanti berani ngomong, tapi isinya ngomong tok gitu. Ya kalau bahasanya Pak Eko Hidayat kan getabrus. Gitu. Ya kalau dengar kata getabrus sama inline di kelas Indo sendiri ketawa-ketawa semua kan. Gara-gara kejadian itu. Getabrus ya sama inline. Iya, getabrus ya. Kayaknya ada aktornya di sini yang getabrus sama. Iya. Nanti juga mentoring ini sama beliau, Dan jam 9 ini. Nanti saya kan dimentorin sama Pak Eko Hidayat. Ya udah, jangan getabrus ya sama Pak Eko Hidayat. Iya, siap. Jadi tadi persiapannya lebih ke mental ya, lebih ke mental. Artinya ya siap, Dan. Kompetensi teknis di lapangan sampai udah apal lah, udah fase semua lah gitu ya. Siap, Dan. Kemudian masalah teknikal, masalah productivity gitu.
Sampean di operator DT kan ya? Di HD ya? Operator HD, sebelumnya operator LD 7 tahun, kemudian tahun 2017 skill up HD 785/7. Siap. Di LD 7 tahun, di HD 2015, berarti ya sama-sama lah ya, sama-sama lama kan? Kurang lebih. Iya, 2017. Juga. 2017. Oh, 2017, berarti 4 tahun ya? Iya, 2000. Iya. Apa yang sampean rasakan bedanya dari LD ke HD? Atau menurut sampean enak mana lah gitu? Jadi operator LD sama HD, nah, jujur nih jadi operator. Kalau menurut pandangan saya ada kurang dan lebihnya masing-masing. Ya. Kalau LD kan kita bawa unit yang cenderung sensitif, dia dimensinya lebih kecil dari HD 785. Di situ pada saat bawa LD emang kita harus benar-benar hati-hati dalam memilih jalan karena kan tayarnya kecil itu dan. Jadi ada sedikit undulating aja itu sangat berpotensi untuk terjadi rebah di situ. Beda kalau bawa HD 785 kan dimensinya lebih besar. Jadi mau jalan apapun bisa disikat. Wow. Seperti itu, iya. Operator HD di Indo itu kenceng-kenceng jalannya ya. Pokoknya ada disikat gitu ya, Mas Ali ya. Iya, apalagi ada jalan 50 km per jam ini dan dimaksimalkan juga itu. Maksimalkan. Iya. Ya, ada di Jalan Seroja dan Jalan Parkit dimaksimalkan di situ, rambu maksimal 50 kan, kita maksimalkan di situ dan. Ya, jadi average speed-nya kena, rata-rata kena. Iya. Jadi ngikutin jalan kondisinya bagus, rambunya atau diizinkan 50, dioptimalkan 50 km per jam gitu. Ya. Siap dan. Pernah insiden ya? Tapi selama ini? Alhamdulillah tidak pernah dan. Tidak pernah insiden di Bambang, alhamdulillah. Ya, tadi kan bannya kecil. Berarti di LD juga nggak pernah ya, meskipun bannya kecil ya. Alhamdulillah tidak pernah dan. Jadi saya malah khawatirnya bawa LD pada saat itu. Bawa LD kan emang benar-benar kita harus milih jalan yang bagus. Seperti itu. Iya. Kita musuhnya ditambang besar-besar semua. Nah ini kan kecil sendiri LD ini. Oh, jadi rawan. Masuk ke tambang juga. Iya, yang di bagian coal-mine-nya. Ya. Kalau dari sampean gimana caranya milih jalannya gitu? Itu teman-teman operator harus pintar juga tuh milih jalan supaya nggak ambles, nggak rebah tadi sampai ini. Gimana menurut sampean cara milih jalan supaya nggak ambles atau supaya nggak insiden lah gitu? Siap. Jadi kalau cara milih jalan, kalau kita sudah hafal dengan lokasi tersebut, tentunya kita memilih jalan secara visual. Kita lihat dulu nah ini yang paling menjebak itu pada saat ketika ada sekerapan grader dan pada saat ada sekerapan grader terutama di titik-titik section tertentu. Nah di situ terjadi potensi istilahnya bisa menipu kita. Nah di situ kita harus hati-hati. Kalau secara dari apanya sekerapan grader? Dari itu kah? Sisa-sisanya itu? Kan setelah kan sekerapan grader ketika ada lubang kemudian disekrap kan lubang itu secara tidak langsung tertutupi dengan spoil hasil sekerapan grader tadi itu dan. Nah di situ yang sering potensi terjadi insiden rebah. Di situ memang harus benar-benar hati-hati kalau di coal mine-nya. Berarti ketika kalau di lapangan malah lebih hati-hati ya kalau ada ya yang lagi nyekrap, teman-teman harus lebih hati-hati ya karena tadi ya potensi yang itu sudah lubang baru disekrap belum sempat dipadatkan lah ya, kemudian belum sempat padat tire, apalagi tire unit LD yang lebih kecil itu bisa ambles salah satunya. Oke. Milih jalan dengan visual terutama pada saat proses penyekrapan. Tapi kalau proses yang lain lebih aman? Proses yang lain cenderung aman, kita selalu jaga jarak dari grader pada saat nyekrap seperti itu dan. Pasti jaga jarak ya. Kalau ada penyekrapan. Ya terus? Kalau di lapangan sih cenderung relatif aman dan karena kita kalau LD posisi muatan otomatis kita jalannya agak ke tengah. Jadi untuk mengantisipasi ketika di
pinggir jalan ada lubang atau apa, nanti kita bisa manuver untuk memilih jalan yang lebih aman. Kalau HWLD seperti itu. Pinggir intinya kan kalau di pinggir-pinggir ya jangan potensi ambles ya, jangan terlalu minggir tadi. Ya jangan terlalu minggir. Ya. Oke, itu tipsnya supaya nggak ambles kalau unit LD. HD menurut saya juga sama kurang lebih ya. Tapi mungkin potensinya karena sama. Potensinya banyak gede tadi saya bilang. Tapi potensi ambles juga sama juga. Nah, iya sama dan disampaikan sampean siap ikut SHE Challenge 2000 berapa tadi 15 ya? 2015 dan ini luar biasa juara nasional. 2015 juara nasional, berarti juara satu nasional. Berarti sampean pengetahuan tentang safety-nya udah di keluar kepala udah berarti ya. Sudah hafal semua. Alhamdulillah dan. Iya. Hafal semua. Kalau mungkin sampean yang ngetes saya nanti kalau masalah safety. Saya nggak terlalu paham. Tapi yang saya tanyakan tuh safety challenge setahu saya kan nggak sendiri kan, ada timnya kan ya. Itu boleh tahu nggak timnya siapa? Ada timnya. Jadi sebelum ke SHE Challenge nasional dan jadi di set juga menyelenggarakan SHE Challenge set. Nah di situ saya dengan rekan operator. Sebelumnya ini di kompetisi set dulu. Nah, di kompetisi set dengan 2 operator dan saya operator, 3 operator. Alhamdulillah di situ di set juara 1. Kemudian yang rekan saya 2 ini ada yang masuk pada saat itu 2015, ada yang masuk operator teladan. Kemudian yang satunya ikut seleksi juga untuk mengikuti SHE Challenge nasional. Nah, di situ saya mengikuti seleksi di internal set saya. Di situ diambillah operator 1 dan rekan saya mekanik 2 pada saat akan mengikuti SHE Challenge nasional itu kan. Jadi sebelumnya di set juara 1 dengan 2 operator rekan saya. Kemudian untuk mengikuti nasionalnya ada 2 rekan mekanik saya. Jadi ini saling sinergi. Ada operator, ada mekanik. Seperti itu dan Firman. Berarti yang berangkat ke nasional sampean sama teman dari mekanik ya, dua orang dari mekanik kan 3 ya pesertanya ya? Iya, 3 ada Mas Andika sama Mas Sutikno sama saya. Yang 2-nya itu udah mekanik, udah jadi chip mekanik. Oh udah jadi chip mekanik ya. Semoga sama cepat tadi chipnya operator ya. Siap. Ya di operation. Ngomong-ngomong gitu ya, bertiga berarti kan sampean nggak tahu sudah kenal berarti ya sebelumnya dengan Andika sama siapa tadi satunya? Mas Sutikno. Sebelum itu sudah kenal duluan atau belum? Sebelum event belum kenal. Sebelum event belum kenal. Kemudian waktu seleksi diambillah 2 rekan saya tadi sama saya dikumpulkan. Nah di situ baru terjadi perkenalan. Seperti itu dan baru terjadi perkenalan antara mekanik itu. Mekanik. Nah akhirnya terbentuk tim SHE Challenge lah namanya. Masih ingat nggak? Kan kalau nggak salah dikasih nama itu kalau SHE Challenge. Ada namanya nggak dulu? Timnya namanya apa? Gitu? Ada namanya dan tim SHE Challenge Interstellar. Interstellar apa ya? Kalau pernah lihat film Interstellar ya apa seperti itu film ini. Oh nama film. Oh iya nama film. Iya. Nah sampai kan tadi ya mungkin akrabnya di tim itu ya. Caranya supaya akrab atau jadi satu tim itu gimana? Operator dan mekanik. Kan kalau di lapangan tuh saya nggak tahu. Kalau di lapangan tentunya pasti nggak kenal kan atau jarang ketemu kan dengan teman-teman mekanik atau lagi 2 itu tadi kan. Nah supaya akrab gimana? Siap. Balik. Supaya akrab pada saat itu rekan saya tentunya kita sama-sama tahu tentang pekerjaan kita sebagai operator dan beliau sebagai mekanik tentunya harus saling sinergi pada saat di lapangan. Kita juga sebagai operator juga tidak bisa berjalan sendiri kalau tidak ada mekanik. Kalau kita sebagai operator sendirian bekerja nanti kalau terjadi kerusakan gimana?
Yang mekanik itulah sebagai teman kita. Jadi diibaratkan seperti kedua kaki. Antara operator dan mekanik harus saling beriringan, berjalan seperti itu. Dan Firman. Berarti setelah event itu juga di lapangan juga berkelanjutan ya dengan teman-teman mekanik khususnya gitu ya, Bali ya. Dari teman-teman mekanik kita buat grup yang namanya Segumen, sinergi operator dan mekanik. Oh, di sini apa isinya? Ya, ada grupnya sendiri. Ya, grup WA-nya Segumen. Sinergi operator dan mekanik. Nah, itu grupnya isinya ngapain aja? Nanti ngomongin PMOB, nanti ngomongin game, ngomongin apa biasanya di grup itu? Gunanya tuh apa? Gunanya biasanya kita sharingkan yang kerusakan dominan yang terjadi ketika di lapangan pada saat kita mengoperasikan HD itu di yang mana sih? Jadi kita sharingkannya di situ. Yeah. Kita sharingkan di situ, dan di situ juga ada feedback balik dari mekanik. Kalau pengen awet seperti ini mas, caranya seperti ini. Seperti itu, ada feedback balik. Jadi di situ kita berdiskusi aktif dan Firman di grup tersebut. Jadi bondingnya terbentuk lah seperti itu. Bonding dari operator sama mekanik terbentuk dari grup itu. Meskipun di lapangan kita jarang ketemu, kita ketemunya hanya pada saat mungkin pit stop, ada daily check, ada unit breakdown. Nah kita ketemunya kan singkat situ. Nah, seiring berkembangnya zaman kan ini ada yang namanya grup WA. Nah di situ kita buatlah sinergi tersebut dan agar memudahkan kita berdua mekanik operator. Ya. Artinya teman-teman apa yang terjadi terhadap unit disampaikan, kemudian teman-teman mekanik juga memberi feedback ya, dan juga teman-teman juga saling masukan ya, entah operator ngasih masukan ke mekanik juga ngasih feedback ke teman operator, akhirnya terbentuk bonding sehingga sinergi, sehingga nggak ada saling nyalah-nyalain gitu, nggak ada berarti ya di lapangan ya, terutama di tempat Samen sana. Alhamdulillah tidak ada. Jadi kalau sudah terbentuk di grup WA, rata-rata kita sudah kenal dengan mekanik tersebut. Jadi tidak ada disparitas, tidak ada gap antara operator dan mekanik, tidak ada. Jadi pada saat kita sudah di lapangan, seumpama unit kita breakdown ini, nah kita tinggal kontak CCR, tentunya dengan kita monitor dengan laporan yang tepat dan akurat Contohnya kalau kita terjadi kerusakan mesin, kebocoran, kita harus laporan dengan tepat. Soalnya apa? Di lapangan sama workshop itu jauh. Hampir kalau di lapangan menuju workshop 20 menitan. Jadi kalau kita laporannya salah, nanti mekanik dari workshop otomatis juga membawa barang yang salah dong untuk membenahi unit yang breakdown tersebut. Nah, jadi di sini operator harus laporan akurat dan tepat. Nah, di sini pada saat mekanik sudah menuju ke unit kita yang breakdown, di situ operator wajib turun. Dan Firman, operator wajib turun tentunya untuk menjaga sopan santun dong kita. Mekanik di bawah, operator masa di atas. Nah, di sini kita sebagai seorang operator menghargai mereka, sopan santun kita turun. Selain menjaga sopan santun juga untuk mengurangi fatigue dari kita. Pada saat kita turun dari HD 785 kan tinggi itu Dan. Nah, di situ kita turun untuk mengurangi fatigue. Selain itu juga setelah turun kita juga disambut hangat dengan mekanik, Mas, kerusakannya apa? Seperti itu. Terjadi komunikasi dan sinergi. Di situ kita brainstorming istilahnya sharing knowledge terkait apa-apa yang menjadi penyebab kerusakan itu agar si operator ini dapat pengetahuan dari mekanik. Nantinya apa? Nantinya agar tidak terjadi breakdown atau pengulangan kerusakan yang sama seperti itu ketika terjadi sharing knowledge. Jadi tadi udah terbentuk grup WA, di lapangan juga terjadi sinergi. Nah itu berjalan Dan seperti itu. Kalau di Pamaindo sendiri. Ya, luar biasa. Jadi tadi di WA ada secara daring, secara dunia maya saling ketemu di grup WA, tapi di aktualnya juga demikian ya.
teman-teman juga saling Iya, sharing langsung dengan teman-teman mekanik. Jadi operator dan mekanik itu saling saling berbagi lah, sharing apa yang disampaikan operator terhadap pengoperasian disampaikan ke mekanik, mekanik membantu dengan tugas tanggung jawab mereka ya. Kemudian saling menghargai juga. Iya, turun kalau contohnya tadi pada saat ada kerusakan gitu ya, teman-teman operator turun di bawah ngobrol, mungkin ya tadi sambil ngopi-ngopi gitu ya, sambil ngopi di bawah. Iya. Kalau sempat ya, kalau belum waktunya ya jangan. Terutama yang tadi poinnya adalah menghargai dan juga mengurangi fatigue gitu ya, supaya teman-teman juga refresh lagi kembali setelah beberapa jam beroperasi, ketemu dengan mekanik, ngobrol, akhirnya refresh kembali gitu ya, Bro Ali ya. Iya, turun dari unit. Jadi setelah mekanik sharing juga kita dapat feedback juga. Jadi jiwa ownership kita meningkat terkait unit yang kita jaga juga meningkat setelah dapat feedbackan dari mekanik tersebut. Iya. Tentunya teman-teman mekanik yang merawat tahu dalamnya gitu ya. Nah, teman-teman operator yang operasi tahu secara pengoperasian sehingga bisa ownership-nya terbangun kalau ada feedback dari dalamnya. Jiwa ownership kita sebagai seorang operator itu harus benar-benar bisa menjaga unit yang kita bawa, kita operasikan. Nah, bisa nggak disampaikan ke rekan-rekan semua nih yang ikut di IG Optel, Pak Pesada dan juga di Lambe Komandan dan nanti di YouTube, bisa di-sharing nggak supaya kita punya ownership terhadap unit kita itu seperti apa, Bro Ali? Terima kasih rekan-rekan yang sudah menonton. Jadi kita sebagai operator tentunya kita harus budayakan nilai inti kita. Yang pertama yaitu tim yang sinergis. Bagaimanapun juga kita sebagai operator harus saling berkolaborasi dengan mekanik agar pekerjaan yang kita lakukan berjalan dengan seimbang. Di sini harus tercipta bonding yang kuat antara operator dan mekanik. Tujuannya adalah satu, untuk menunjang produktivitas yang maksimal ketika di lapangan. Pada saat sudah terbentuk bonding, nanti ke depannya tantangan apapun yang kita hadapi akan lebih mudah jika kita sama-sama berkolaborasi untuk mencapai cita-cita PAMA di tahun 2022, yaitu $1 per BCM per kilometer nanti akan kita capai di situ, dan Firman. Seperti itu. Ya, jadi bonding ya. Jadi saling terbuka, saling menghargai dan juga sharing. Kalau di feedback juga kita juga harus legowo gitu ya. Legowo dan menjalankan. Iya, di feedback harus. Iya, supaya unit yang kita operasikan tetap optimal, karena kalau unitnya sering rusak ya kita sendiri yang susah kan di operasional ya. Iya. Nggak terasa ini, Bro Ali, waktunya sudah hampir 30 menit perjalanan kita di ngobrol pagi ini. Nah, namanya ngobrol ya lama terus nggak terasa ya. Kalau pengennya lama nanti kita lanjut kembali. Luar biasa, tadi banyak pesan yang kita ambil rekan-rekan semuanya, terutama di sinergisitas, bagaimana operator membentuk sinergi dengan rekan-rekan mekanik untuk mencapai tujuan bersama ya, tujuan bersama tentunya productivity, utilisasi dan safety untuk mencapai target yang dicanangkan. Terima kasih Bro Ali sudah bisa hadir di Ngobrol pagi ini. Mungkin kapan kita ketemu kembali, sukses dengan operator teladannya, semoga yang dicita-citakan tercapai. Demikian rekan-rekan di Ngobrol pagi ini. Saya mohon maaf kalau ada kata yang kurang dan juga terima kasih sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Semangat pagi.